Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa dan sholat selalu dalam keadaan apapun. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu kembali di pelajaran Al-Islam. Kali ini kita sudah memasuki bab ke-7, yaitu Asmaul Husna. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, di bab ke-7, materi Asmaul Husna, tujuan pembelajarannya adalah teman-teman dapat menyebutkan Asmaul Husna dan artinya. Kemudian dapat membaca Asmaul Husna, yaitu Al-Adil, Al-Azim, Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum. Lalu teman-teman dapat menghafal 5 Asmaul Husna dan artinya, serta dapat meneladani 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas nanti. Siapkan hal berikut sebelum memulai. Teman-teman jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memulai dengan baca basmalah. Kita sudah baca tadi ya. Lalu niatkan dalam hati untuk belajar al-Islam. Kemudian niatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala agar diberi pahala dan bermanfaat kelak apa yang sudah teman-teman baca dan yang sudah teman pelajari. Jadi apapun pelajaran yang teman-teman sudah pelajari, insya Allah semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita kelak nanti. Baik teman-teman, sudah siap ya untuk belajar al-Islam? Nah, kali ini Bunda mau coba teman-teman amati gambar berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar pemakaman, di sini ada gambar gunung meletus. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman dari gambar tersebut? Ya, di sini adalah kita akan mengingat kematian, teman-teman. Lalu di sini kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa saja hancur dan bisa saja tiada dan bisa saja mati. Nah, berikut kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan gambar tersebut. Asmaul Husna yang pertama adalah yaitu al-adl, al-adlu, 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 yaitu artinya maha adil. Allah itu maha adil. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Pasti teman-teman sudah tahu karena sering dipelajari di kelas 1, 2 dan dilanjutkan di kelas 3 dengan Asmaul Husna yang berbeda. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam Al-Quran. Ya, nama-nama baik Allah, nama-nama indahnya Allah sangat banyak, yaitu ada 99. Yang pertama, Al-Adil, yaitu Maha Adil yang akan kita pelajari. Bagaimana kita meneladani sifat Al-Adil? Al-Adil, yang pertama, keadilan Allah bersifat mutlak, teman-teman. Lalu Allah hanya melihat manusia berdasarkan ketakwaannya. Jadi di mata Allah, manusia itu sama. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah selalu adil kepada semua makhluknya, teman-teman. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Allah tidak membedakan dengan apa yang diberikan Allah seperti harta kekayaan atau yang lainnya. Yang hanya membedakan manusia dengan manusia yang lain hanyalah ketakwaannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Lalu bagaimana kita meneladaninya? Kita menyadari bahwasanya keadilan dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan. Jadi Allah akan lebih adil kepada orang yang bertakwa kepadanya, melaksanakan sholat dan semua perintahnya. Jadi kita harus berhusnuzon, teman-teman. Husnuzon itu berbuat baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua ketentuan Allah. Lalu bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan dalam berteman atau ketika menolong orang lain. Jadi dalam
Surat Al-An'am ayat 116 yang bunyinya Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi Allah bisa adil dan bisa berbuat adil kepada manusia sesuai dengan ketakwaannya. Jika kita tidak bertakwa, jangan berharap kita bisa dekat kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Inilah sifat Asmaul Husna. Yang pertama yaitu al-adil yang bersifat mutlak. Adilnya Allah itu mutlak. Sesuai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Azim yang artinya Maha Agung, yang Maha Agung. Al-Azim, Al-Azim, Al-Azim. Al-Azim adalah sifat-sifat Allah yang agung dan mulia dan tidak bisa disamai dengan manusia. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang agung dan mulia yang tidak bisa disamai dengan manusia. Keagungan dan kemuliaan Allah bersifat abadi dan tidak mengenal batas, teman-teman. Jadi keagungan Allah itu tidak mengenal batas, tidak seperti kemuliaannya manusia. Keagungan dan kemuliaan manusia sifatnya hanyalah sementara dan terbatas, tapi kemuliaan dan keagungan Allah tidak terbatas dan tidak mengenal batas lalu bersifat abadi. Allah itu abadi. Ya. Bagaimana kita meneladaninya? Kita harus selalu meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Lalu kita selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa manusia tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanyalah Allah. Karena manusia tidak ada apa-apanya. Manusia itu bagaikan setitik di mata Allah karena masih ada yang lebih besar, masih ada yang banyak hal-hal yang diciptakan Allah lebih besar dan lebih sempurna. Ya, jadi manusia tidak pantas untuk sombong. Lalu manusia adalah makhluk yang lemah karena manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti ada bantuan dan saling membantu. Hidup sendiri tanpa ada bantuan itu mustahil karena manusia itu lemah. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain, kita butuh pendamping. Jika kita hanya hidup sendirian, tidak mempunyai saudara atau yang lainnya, hidup kita bagaikan hampa. Ya teman-teman, jadi Allah juga menciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar mempunyai keturunan, banyak keturunan. Nah, jadi Al-Azim adalah Allah yang Maha Agung, keagungannya Allah, kemuliaannya Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Mumit, yang Maha mematikan. Al-Mumitu, 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 Al-Mumit yang Maha mematikan. Yang Maha mematikan, sangat mudah bagi Allah menciptakan dan menghidupkan ciptaannya. Allah sudah menciptakan makhluknya seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah menciptakan semua itu dan menghidupkannya. Tapi mudah juga bagi Allah untuk mematikan dan menghancurkannya. Sudah terlihat jelas teman-teman, banyak sekarang yang sudah Allah matikan dengan adanya virus corona yang tidak terlihat. Banyak sudah kejadian gempa bumi yang banyak menghancurkan rumah-rumah hingga manusia pun tertindih oleh bangunan-bangunannya dan meninggal. Karena Allah memudahkan itu, karena Allah sangat mudah untuk mematikan dan menghancurkannya. Allah menciptakan dan bisa sangat mudah juga Allah mematikannya dan menghancurkannya. Teladan yang dari sifat Al-Mumit yang kita harus teladani adalah manusia tidak hidup selamanya, teman-teman. Manusia pasti akan menempati pemakaman di sini. Inilah peninggalan terakhir kita. Kita akan tinggal di sini terakhir kalinya. Lalu jangan lupa dari Asmaul Husna Al-Mumit ini kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain, membantu sesama, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, serta menjauhi perbuatan tercela. Dan menyadari bahwa manusia itu sangat lemah di hadapan Allah. Kita pasti membutuhkan bantuan Allah, kita pasti membutuhkan
uluran tangan Allah dan sesama manusia, kita juga saling membutuhkan. Dan ingat, Allah itu maha mematikan. Apabila Allah sudah menciptakan, pasti akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu, Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup. Allah tidak tidur, teman-teman. Tidak seperti manusia, kan Allah tidak sama dengan manusia. Manusia hanya ciptaan Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu tidak tidur. Allah mengatur semua yang ada di alam semesta. Kehidupan makhluk di bumi tergantung kepadanya. Allah mau ambil secepat kilat atau sebanyak apapun makhluk ciptaannya, bisa saja. Jika Allah sudah kun fayakun, terjadilah. Banyak sudah kejadian yang sudah kita dengar akhir-akhir ini, teman-teman. Gempa bumi, banjir bandang, longsor, gunung meletus, dan yang lainnya, itu semua atas kehendak Allah. Dan Allah tidak akan mati meski kiamat telah tiba. Lalu kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu teladannya ya teman-teman. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Insya Allah. Lalu yang terakhir yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Al-Qayyum yang artinya yang maha mandiri. Allah itu sangat mandiri, mengurusi umat, mengatur semua yang ada di alam semesta tanpa pertolongan siapapun. Karena Allah itu beda dengan manusia. Manusia membutuhkan pertolongan lain, manusia saling membutuhkan, tapi Allah maha mandiri. Allah bisa mengurus umatnya sendiri, Allah bisa mengatur semua yang ada di alam semesta tanpa pertolongan siapapun. Nah, teladannya adalah kita harus menyiapkan sesuatu secara mandiri, teman-teman. Ya, boleh kita meminta bantuan orang lain ketika memang kita tidak mampu. Tapi selagi kita mampu, kita coba untuk secara mandiri kita menyiapkan sesuatu jika memang kita mampu sendiri dulu. Jika tidak mampu, baru kita minta pertolongan orang lain. Agar kenapa? Agar kita tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Nah, teladannya kita harus menjauhi sifat bergantung kepada orang lain. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Insya Allah, jika kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Insya Allah. Lalu, yang terakhir adalah manusia harus saling tolong-menolong. Itu ya teman-teman, ini dari penjelasan Al-Qayyum yang maha mandiri. Baik teman-teman, itu saja teladan dan 5 Asmaul Husna yang kita bahas kali ini. Teman-teman bisa baca lagi bukunya dari halaman 118 sampai 120, dibaca-baca lagi apa saja teladannya dan arti dari 5 Asmaul Husna ini. Oke, cukup sekian. Esai hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Robi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.